pengembalian aset senilai 13 Betul. triliun nih Pak. Iya. Nah itu gimana Ya, Pak? sebenarnya semuanya 17 triliun putusannya. Tapi yang 4 triliun mereka meminta untuk dibayarnya ambil napas dulu katanya. Sehingga nanti mungkin dalam waktu dekat, bahkan kita sudah terima juga 1,3. Itu kita udah yang dari 17 itu kemarin 13 ada baru beberapa 2 hari yang lalu kita terima lagi cicilan sekitar 1,3 triliun. Berarti ya Pak ya? Betul, sebenarnya ini perkara ini duluan CPO. Tapi kan ini proses persidangannya yang panjang. Kemudian kita sidangkannya kemarin kan untuk tindak pidananya, sekarang TPPU-nya ke uang tindak pidana. Tapi prosesnya udah lama duluan. Ini zaman-zamannya awal rame berapa gitu. nih Pak kalau boleh tahu? 2003. 2003, iya, tahun 2003. Jadi memang proses perkara-perkara lama. Yang kemarin adalah pelaksanaan putusannya. Gitu. Berarti hampir 20 tahun. 23, 2 tahun. Oh, 2023 berarti Iya. saya salah dengar tadi Pak. Dari 2003 itu Iya. awal penyidikan. Iya. Dan akhirnya katakanlah terungkap di tahun ini. Udah, bukan inkrahnya. Putusan Mahkamah Agung udah turun. Putusannya itu kita laksanakan. Baik, ini kan kemarin juga viral diperbincangkan nih Pak yang ekspos pengembalian aset senilai 13 Betul. triliun nih Pak. Iya. Nah itu gimana Ya, Pak? sebenarnya semuanya 17 triliun putusannya. Tapi yang 4 triliun mereka meminta untuk dibayarnya ambil napas dulu katanya. Sehingga nanti mungkin dalam waktu dekat, bahkan kita sudah terima juga 1,3. Itu kita udah yang dari 17 itu kemarin 13 ada baru beberapa 2 hari yang lalu kita terima lagi cicilan sekitar 1,3 triliun. Berarti 13 koma tambah 1 koma, Iya, berarti iya, sudah masih. sedikit lagi Iya, sudah. iya, sedikit harus seluruhnya. Kita tetap akan kejar sampai 17. Ada cerita menarik nggak Pak atau tantangan begitu waktu katakanlah berusaha untuk mengembalikan kerugian negara begitu yang begitu besar itu? Tantangan sih tidak ada sih, biasa-biasa aja. Ini pekerjaan rutin, tapi memang ada kesulitan kadang-kadang. Pak, saya tidak ada lagi harta kami atau ya biasa alasan-alasan yang klasik begitu. Tapi kan saya sampaikan kalau enggak ya saya kan sita memang. Kita jaminannya bahwa kebun dia kita sita. Gitu. Kalau kasus ini itu tantangannya berarti nggak ada begitu, tinggal mengembalikan sisa-sisa kerugian negara itu begitu. Betul. Tapi kalau untuk kasusnya sendiri apakah mungkin ada pengembangan begitu Pak, ada tersangka? Yang ini sudah tidak ada lagi, yang ini tidak ada lagi. Berarti sudah tinggal tinggal eksekusi. pengembalian aset. Iya. Ini kan sudah hampir full 17 triliun dikembalikan. Iya. Kalau misalnya sudah dikembalikan secara full, Kejagung sendiri juga akan membantu memantau atau enggak Pak? Tidak, jadi kita akan serahkan ke Menteri Keuangan. Silakan aja Menteri Keuangan mau digunakan untuk apa, itu udah masuknya di uang negara di situ. Baik, berarti tinggal penyelesaian dari pengembalian kerugian negara yang tinggal sisa sedikit lagi itu ya Pak betul, ya? Betul. Nah ini ada kasus, kalau tadi sudah kasus pengungkapan korupsi, ini kasus buron kelas kakap nih Pak, yang Riza Khalid. Ini sampai saat ini perkembangannya seperti apa Pak? Kita kita kerjasama dengan Interpol, kita sudah pendataan, mungkin insya Allah lah tidak terlalu lama lagi, nanti kalau dari Interpol yang ada di Prancis begitu, udah menyampaikan, udah oke, nyatakan buron secara internasional, kita mungkin akan bergerak. Berarti menunggu red notice dari Interpol? Iya, gitu. kita akan, tapi kita tetap monitor posisi dia ada di mana, tetap kita monitor. Sudah kedetek belum ini katakanlah Riza Khalid ini terlibat dalam kasus apa saja selama ini? Oh iya, kalau itu sudah kami zamannya penyidik pasti akan mengungkap ke situ. Tapi kan kami tidak bisa terbuka mana-mana aja. Belum ya Pak ya? Kita kalau masih begini kan kita harus memerlukan suatu kerahasiaan, langkah-langkah yang rahasia yang tidak diperlu orang teman-teman tahu atau mungkin masyarakat tahu. Tapi yang terpenting tunggu aja tanggal mainnya, kami akan tetap bergerak.
Masih terkait Riza Khalid, ini kan di media sosial ramai bahwa ada ancaman dari pihak Riza Khalid bahwa akan meratakan Kejagung gitu Pak. Itu benar atau enggak Pak? Enggak. Itu apa? Kasus lain tuh, kasus Asabri pada waktu itu. Enggak. Dan itu kasus untuk Riza Khalid, nah, belum. Ini tidak ada Riza Khalid. Tapi benar ada ancaman nggak Pak? Walaupun tidak meratakan Kejagung gitu, tapi ada ancaman lain kah? Enggak ada. Untuk ya, Riza Khalid perkara minyak enggak ada. Berarti tinggal menunggu Interpol untuk bisa menerbitkan red notice ya? Iya, betul. Tapi optimis nggak Pak? Kira-kira bisa nggak Kejagung akhirnya menangkap begitu seorang Riza Khalid? Saya manusianya yang selalu harus optimis. Apalagi saya harus mimpin teman-teman penyidik yang begitu banyak, yang muda-muda, ya saya harus optimis. Dan saya harus optimis itu. Kita akan ungkap. Ada strategi khusus kah? Pasti. Apa tuh Pak? Bocorin dong Pak buat Ainis Pak. Nanti lari kalau yang pasti saya akan selalu menekankan pada teman-teman penyidik untuk ayo kita ungkap. Buktikan pada masyarakat bahwa penyidikan ini tidak main-main. Itu aja. Oke, ini ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus terutama penegak hukum mungkin yang masih muda begitu Pak dalam menangani kasus korupsi yang katakanlah begitu banyak tantangannya dan butuh keberanian ekstra gitu Pak? Iya, memang korupsi sekarang udah semakin canggih, jadi memang memerlukan satu ilmu yang benar-benar dapat mengungkapnya ini yang kadang-kadang kita harus kan membentuk perkara, jadi memang banyak harus didalami, banyak harus dipelajari, dan banyak juga aturan-aturan yang harus kita kuasai gitu. Pokoknya berarti dari hatinya harus udah dibersihkan dulu, kita pelajari apapun kasusnya itu dengan berani begitu ya Pak ya, walaupun ada tantangan-tantangan. Pasti, Mbak, ya. Karena gimana pun juga korupsi ini pelakunya pasti orang pinter. Nggak ada lah pelakunya korupsi orang-orang bodoh begitu, nggak. Pinter, dan pasti pinter bagaimana menjemujikan korupsinya. Terakhir nih Pak, apa yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum? Integritas. Integritas yang Dan selalu saya katakan dengan teman saya, butuh jaksa pinter, tapi harus berintegritas. Kalau hanya pinter aja, tidak punya integritas, silahkan tinggalkan institusi ini. Selalu saya katakan. Berarti itu yang harus dimiliki, first thing first, integritas ya Bapak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya hari ini, sehat selalu. Semoga setelah ini masih ada kasus-kasus korupsi, mega korupsi lagi yang diungkap oleh Kejagung. Saya doakan Bapak semoga bisa menegakkan keadilan di Indonesia ya. Akhirnya nanti bisa korupsi hilang gitu Pak. Ya, setidak-tidaknya. Tapi optimis nggak Pak? Suatu saat korupsi hilang begitu? Harus optimis. Saya selalu ngajak pada teman-teman semua, dari mana sih kita memberantas korupsi? Dari dirinya sendirilah. Nggak usah koar sana, koar sini. Dari diri sendiri. Mimpinya saya di sini di Kejaksaan Agung, saya sebagai pimpinannya harus buktikan. Pimpinannya bersih, di bawah pasti insya Allah. Tapi kalau di bawah, di atas sudah korup, di bawah lebih jadi rampok. Baik. Bapak selama ini kan di zaman katakanlah Bapak menjadi pemimpin gitu, tidak ada jaksa-jaksa yang katakanlah bermain begitu Pak. Apa sih tipsnya Pak? Begini, kalau bersih jujur aja saya akui tidak bersih betul lah, masih ada. Karena jaksa ini sekarang saya punya jaksa sekitar 15.000, ya. Ya pasti ada lah yang nakal-nakal tapi tidak semasif zaman dulu gitu. Itu pasti ada nakal dan itu saya akan tindak tegas. Gitu. Jadi intinya saya berikan dulu keteladanan pada mereka supaya kalau kita bicara itu, oh iya betul. Tetapi kalau kita bicara tapi kelakuan kita juga nggak benar ya, artinya bahwa kita selalu mengingatkan pada mereka bahwa inilah pengabdian untuk negara, inilah tugas yang harus kita laksanakan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap kejaksaan itu dapat kita berikan yang terbaik untuk masyarakat
dan negara tentunya. Berarti dengan teladan bahwa dari Bapak sendiri dulu punya hati yang bersih dan punya tujuan yang jelas, dan harapannya memang ke bawahnya akan juga bersih dan berintegritas, begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Bapak. Saya doakan semoga cita-cita mulianya bahwa Indonesia pada nantinya akan bersih dari korupsi bisa benar-benar tercapai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu.